dan tidak kami ciptakan langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan segala apa yang ada di antara keduanya. Itu tidak kami ciptakan laibin, bermain-main. Artinya apa? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki hikmah dan kegunaan. Apapun itu, baik ciptaan yang tingkat tinggi maupun yang paling rendah sekalipun. Akhirnya ilmuwan itu melalui penelitiannya bahwa semua ciptaan Allah itu pasti memiliki hikmah dan manfaatnya lewat sistem ekosistem. Dulu orang ini pernah merajalela karena orang semangat mencari kata, sehingga nggak ada yang mau makan orang. Orangnya merajalela karena katanya diburu. Itu artinya walaupun kata pun juga ada manfaatnya. Pasti ada manfaatnya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang ada di antara langit dan bumi ini pasti tidak bermain-main. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tartilah Quran Karim. Kita buka halaman 437 Surah Fatir ayat 27. Surah Fatir halaman 437 ayat 27. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah anzala minas samaa'i ma'an. Ini anak-anak kalau pagi sesudah ini kan ada anak-anak ngaji. Ini sering terjebak di sini karena hamzah dari kata ma'an itu tidak ada alifnya. Hanya harokatnya saja tanwin fathah. Nah, kemudian itu disukunkan. Jadi alam taru annallaha anzala minas samaa'i ma', baca sukun. Padahal walaupun tidak ada alif di situ hamzahnya, kalau harokat fathah, tanwin fathah itu kalau waqaf berbunyi a, hamzah berbunyi alif, berbunyi a. Jadi tanwin fathah berbunyi fathah kalau waqaf. Beda dengan tanwin dhammah atau tanwin kasroh. Kalau tanwin dhammah atau tanwin kasroh, kalau waqaf atau sukun berbunyi sukun. Ma'un, ma'in, Tapi kalau ma'an itu kalau mati atau sukun berbunyi hamzah. Jadi minat samaa'i ma'a. Nah, seperti di dalam surah An-Nisa juga Nisa itu tidak ada alifnya. Kita lanjutkan. فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض
حمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور kurang apa ya, kurang dengung. Innahu ghafurun syakur. والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير Saya banyak menemukan hal-hal yang yang kalau tidak diperbaiki menjadi kebiasaan anak-anak. Jadi dot kental. Dzalika huwal fadlul azim, dimentalkan. Padahal kalau dot tidak boleh mental, ditahan bacanya. Dzalika huwal
fadlul azim, fadlul kabir. Nah, dzalika huwal fadlul kabir. Salah. Yang mental itu hanya 5 hurufnya. Qaf, ta, ba, jim, dan dal. Kalau dot tidak termasuk yang 5 ini. Jannatu adnin yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawir min dhahabin wa lu'lu'a. وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير فذوقوا فما للظالمين من نصير صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Tafsir Al-Quran Karim, kita buka halaman 323 Surah Al-Anbiya ayat 16. Surah Al-Anbiya halaman 323 ayat 16. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna afdaqal hadithi kitabullah
وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون. Sadaqallahul azim. Wa ma khalaqna as-samaa'a wal arda, dan tidak kami ciptakan as-samaa'a langit, wal arda dan bumi, wa ma bainahuma dan segala apa yang ada di antara keduanya, di antara langit dan bumi. Itu tidak kami ciptakan laibin, bermain-main. Jadi Allah menciptakan langit, bumi dan isinya yang ada di antara langit dan bumi ini tidak main-main, artinya tidak bermain-main. Laib bermain-main. Di dalam bahasa Arab, laibun itu adalah aktivitas yang dilakukan oleh seseorang yang tidak pada tempatnya dan tidak pantas dilakukan serta tidak memiliki tujuan, sebagaimana biasa dilakukan oleh anak di bawah umur. Anak-anak di bawah umur kan beraktivitas, main. Tanya kita tunda apa? Enggak ada, enggak tahu. Artinya apa? Semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti memiliki hikmah dan kegunaan, apapun itu. Baik ciptaan yang tingkat tinggi seperti manusia yang punya akal, maupun yang paling rendah sekalipun, tengu, pasti ada manfaatnya, pasti ada hikmahnya. Wereng, pasti ada hikmahnya. Kata, pasti ada hikmahnya. Akhirnya ilmuwan itu melalui penelitiannya bahwa semua ciptaan Allah itu pasti memiliki hikmah dan manfaatnya lewat sistem ekosistem, jadi sistem ekologi. Dulu wereng ini pernah merajalela karena orang semangat mencari kata. Ya, katanya diburuin sehingga nggak ada yang mau makan wereng karena kata itu kan makan serangga. Jadi werengnya merajalela karena katanya diburu. Itu artinya walaupun kata pun juga ada manfaatnya, ular juga ada manfaatnya, pasti ada manfaatnya. Karena Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang ada di antara langit dan bumi ini pasti tidak bermain-main. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak bermain-main. Ayat ini erat kaitannya dengan ayat 9. Coba bisa dibuka, diulang kembali. Summa sadaqnahumul wa'da fa'anjaynahum wa man nasha'u wa ahlaknal musrifin. Summa sadaqnahumul wa'da, kemudian kami tetap tepati janji mereka. Fa'anjaynahum, maka kami menyelamatkan kepada para rasul dan orang-orang yang beriman. Wa man nasya, dan orang yang kami kehendaki. Wa ahlaknal musrifin, dan kami binasakan orang-orang yang melampaui batas. Erat kaitannya dengan ini. Artinya apa? Ketika Allah menciptakan sesuatu tidak main-main, maka apa yang dijanjikan oleh Allah, Allah pun juga tidak main-main. Siapa yang taat pasti akan dijamin diselamatkan oleh Allah. Siapa yang durhaka dan melanggar, tidak mematuhi Allah, pasti akan dibinasakan dan akan diadab oleh Allah. Dan itu tidak bermain-main Allah. Jangan menduga, orang yang kok takoin, ditakut-takuti, tidak. Pasti akan dilaksanakan oleh Allah. Sebab Allah menciptakan sesuatu tidak main-main. Di
Di sini tampaknya yang dikemukakan, yang ditonjolkan menciptakan langit dan bumi dan isinya itu tidak bermain-main. Padahal itu semua termasuk segala janji yang dijanjikan, diucapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat ini, Bapak, paling tidak ada dua hal yang perlu kita kembangkan bahasannya. Yang pertama, berkaitan dengan ciptaannya, Allah dalam Al-Quran menggunakan dua kata. Yang pertama adalah khalaqah. Dan yang kedua ja'ala. Ini dua kata yang artinya mirip, walaupun tidak sama. Penggunaannya tidak sama. Khalaqah mencipta, ja'ala menjadikan, menciptakan. Nah, ini menjadikan. Artinya mirip-mirip, sama-sama mengadakan sesuatu. Ayat di dalam Al-Quran yang menyebut dua kata ini dalam satu ayat, itu bisa diperiksa di dalam surah Ar-Rum insyaallah ayat 21. Ini ayat ini populer karena kalau ada acara walimatul arus ini sering dibawa ini. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan wa ja'ala wa ja'ala wa ja'ala bainakum mawaddatan wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Yang kedua litaskunu ilaiha ini. Litaskunu ilaiha. Wa min ayatihi an khalaqalakum. Ini satu ayat. Wa min ayatihi an khalaqalakum, dan sebagian dari tanda keagungan dan kekuasaan Allah bahwa Allah menciptakan lakum untuk kalian min anfusikum azwajan, pasangan-pasangan. Itu termasuk disebut oleh Allah sebagai bagian daripada tanda kebesaran dan kekuasaan Allah. Azwaj, pasangan-pasangan. Pasangan-pasangan ini tidak hanya makhluk yang hidup, manusia dan binatang saja, tapi termasuk tanaman-tanaman berpasang-pasangan. Berpasang-pasangan. Misalnya, salak, mentik pelakeen, tambah. Vanili juga begitu. Orang yang bertani vanili, subuh-subuh begini sudah keluar ke kebunnya, mempertemukan. Misalnya lagi jagung, kembangnya itu ditiup angin jatuh ke bulu-bulunya itu pasangan-pasangan. Jadi apa istilahnya kalau itu Pak Guru? Ini biasanya penyerbukan itu kan bentuknya pasangan azwaj. Tidak hanya itu, tidak hanya binatang dan manusia, tumbuh-tumbuhan juga begitu. Bahkan alam mikrokosmos pun, misalnya ada langit, ada bumi, ada siang, ada malam, ada hujan, ada terang, ada tanjakan, naik, ada turun. Itu berpasang-pasangan semua ciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu diistilahkan dengan khalaqa, menciptakan. Di dalam kata khalaqa ini yang ditekankan kecanggihan dan kekuasaan Allah, ciptaan Allah. Langit dan bumi, betapa canggihnya, tanpa ada cagak yang kelihatan pada kita, kemudian memayungi kita. Dan bumi misalnya menghampat,
menjadi limit alat bagi kita. Itu luar biasa. Cuma sayang sering kita tidak berpikir ke sana. Itu khalaqa. Kemudian ja'ala yang ditekankan kalau khalaqa ada kecanggihan dan kekuasaan Allah. Kalau ja'ala menjadikan yang ditonjolkan adalah manfaat daripada ciptaannya. Apa manfaat di sini? Wa ja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Rasa cinta dan kasih sayang. Itu manfaatnya untuk menyusun rumah tangga yang bahagia, sejahtera, yang disebut di sini mawaddah, sakinah, dan mawaddah wa rahmah. Ini ada di sini ma khalaqna. Jadi yang ditonjolkan di sini ma khalaqna samaa wal arda wa ma bainahuma. Ini berarti menunjukkan yang ditekankan adalah kecanggihan dan ciptaan Allah dan juga tentang kekuasaannya. Itu yang pertama dari ayat ini. Kemudian ketika Allah menyebut ayat 16 ini yang menyangkut pengadaan atau penciptaan langit, bumi dan isinya, di situ ada dua sifat Allah yang terkait langsung. Sifat Allah yang terkait langsung terhadap penciptaan dan pengadaan ciptaan Allah itu. Yang pertama adalah sifat iradah. Iradatun. Sifat maha berkehendak. Kemudian yang kedua, qudratun. Sifat maha kuasa. Nah, dua sifat ini yang kemudian menyebabkan terciptanya alam ini. Terciptanya langit, terciptanya bumi, terciptanya apa segala yang ada di antara langit dan bumi. Berkait langsung dengan qudrat dan iradah. Allah berkehendak, kemudian Allah berkuasa. Allah maha berkehendak dan Allah maha berkuasa. Ini dua sifat Allah. Sifat Allah itu kan ada 20 yang wajib. Wujud, qidam, baqa, mukhalafatul hawadits, qiyamuhu binafsi, wahdaniyat, qudrat, iradah. Qudrat maha kuasa, iradah maha berkehendak. Allah berkehendak menciptakan langit dan Allah juga maha kuasa, maka terciptalah. Ini dari segi akidah, kepercayaan. Dan perlu disadari bahwa sifat qudrat dan iradah itu, karena ada sifat-sifat Allah yang 20 itu ada ta'alluqnya, ada keterkaitannya. Nah, sifat dua ini berkait dengan mungkinatul wujud. Hanya berkait dengan yang mungkin terjadi. Bukan yang mustahilatil wujud, bukan yang mustahil terjadi. Misalnya Allah maha berkehendak dan Allah maha kuasa. Nah, kaitannya ini dengan sesuatu yang mungkin terjadi, bukan yang mustahil terjadi. Misalnya ada sepak bola, Indonesia kalah 1-0 dengan Thailand. Saya nonton ini. Kemudian ditayangkan lagi, diulangin di televisi, diulangin. Walaupun Allah maha berkehendak dan Allah maha berkuasa, tidak mungkin 0-1 itu dirubah walaupun Allah maha berkuasa. Kenapa? Karena Allah sifat ta'alluqnya, sifat iradah, maha berkehendak dan maha kuasanya Allah itu berkaitan dengan sesuatu yang mungkin, bukan sesuatu yang mustahil. Kekalahan itu kan sudah lalu dan tidak mungkin berubah. Sebab kalau berubah rusak tatanan dunia. Bisa ngamuk Thailand itu kalau berubah, misalnya Indonesia 1-1 misalnya. Dan itu ta'alluqnya sifat iradah Allah dan kudrat Allah tidak berta'alluq pada yang mustahil. Pada yang mustahil. Pada yang mustahil, wujudnya mustahil, muhal, tidak mungkin ada. Itu tidak berta'alluq ke situ. Ini dari segi akidah yang perlu juga kita tahu. Bahwa sifat 20 itu punya ta'alluq, hubungan-hubungan yang mesti diketahui. Kita lanjutkan.
Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Seakan Allah mengatakan bahwa berfirman bahwa Allah tidak bermain-main sehingga orang yang tidak taat kepada Allah dan sesuai dengan janji Allah akan diazab dan disiksa, dan bagi mereka yang taat seperti nabi, rasul dan orang yang beriman akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bermain-main. Akan dilaksanakan, nanti pasti dilaksanakan. Lau aradna an nattakhidha lahwan lattakhadnahu min ladunna in kunna fa'ilin. Lau aradna, seandainya. Lau itu menunjukkan harapan bagi sesuatu yang mustahil terjadi. Lau, seandainya. Lau aradna, seandainya kami berkehendak, kata Allah, an nattakhidha lahwan, akan menjadikan kami lahwan secara sia-sia, secara bermain-main dan sia-sia. Lattakhadnahu min ladunna, niscaya kami jadikan min ladunna, sesuatu itu min ladunna dari sisi kami. Ayat ini menolak bagi anggapan, bagi pandangan orang-orang musyrik Mekah dan siapapun yang punya pandangan seperti itu, yang mengatakan bahwa Allah itu memiliki anak dan Allah itu memiliki istri. Sehingga ayat ini diarahkan ke sana untuk membantah itu. Lau aradna an nattakhidha lahwan, seandainya kami bermaksud, berkehendak, an nattakhidha, akan menjadikan kami lahwan, cara bermain-main atau sesuatu yang sia-sia. Lattakhadnahu min ladunna, bermain-main itu lahwan ya. Lahwan itu dalam bahasa Arab artinya aktivitas yang dilakukan, sesuatu yang menggiurkan dan menarik hati, menyenangkan, tetapi melengahkan pelakunya dari sesuatu yang penting atau sesuatu yang lebih penting. Misalnya main sekar, itu Masya Allah daya dorongnya luar biasa. Apalagi puasa-puasaan, asiknya itu. Sehingga melupakan terhadap hal yang penting atau yang lebih penting. Itu lahun namanya, sesuatu permainan yang sia-sia. Nah, Allah kalau menghendaki seperti itu, niscaya Allah menjadikan min ladunna dari sisi kami, kata Allah. Nah, kalau kami butuh istri atau butuh anak, tentu akan menjadikan anak yang sesuai dengan keinginan kami, yang ganteng, yang gagah. Tapi itu tidak kami lakukan karena itu mustahil bagi kami. Itu artinya, lau aradna an nattakhidha lahwan, seandainya kami berkehendak an nattakhidha, menjadikan kami lahwan, cara main-main, lattakhadnahu min ladunna, niscaya kami menjadikan sesuatu itu min ladunna dari sisi kami. Artinya kami menghendaki yang baik-baik, bukan Nabi Isa. Itu artinya, karena orang-orang kan menganggap Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Kalau kami menghendaki anak, tentu tidak menjadikan seperti itu. Itu artinya. Nah, tapi karena itu mustahil bagi kami, itu tidak kejadian. Kami tidak berkehendak, tidak bertakluk ke sana. In kunna fa'ilin, in kunna, jika ada kami fa'ilin, yaitu berbuat. Kalau mau berbuat dan menjadikan pasangan atau anak, niscaya kami jadikan dari sisi kami, sesuai dengan kehendak kami. Tapi itu tidak kami lakukan karena itu mustahil bagi kami sebagai Tuhan. Nah, kalau kemudian disebut Allah punya istri, Allah punya anak, kemudian siapa mertuanya? Kan iya. Kalau kemudian anak punya anak ketika lahir, siapa dukunnya, bidannya? Ya. Nah, ketika itu Allah itu berarti tidak kuasa. Masih butuh pada yang lain. Tuhan itu masih butuh pada yang lain. Padahal kalau butuh kepada yang lain kan ada ketergantungan itu. Tuhan kok tergantung pada yang lain. Itulah sebabnya maka Allah itu qayyum, berdiri sendiri.
berdiri sendiri, tidak tergantung pada siapapun dan kapanpun tidak pernah bergantung. Sehingga Al-Qayyum itu ada yang mengartikan Al-Qayyum maha mengatur. Orang yang maha mengatur itu kan tidak butuh pada siapa-siapa. Itu Allah. Bal nakdzibu bil haqqi 'alal batili fayadmaghuhu fa idza huwa zahiq. Bal sebenarnya atau bahkan artinya sebenarnya nakdzibu kami melontarkan dengan keras. Kami melontarkan nakdzibu ini kata kerja bentuk sekarang dan bentuk lampau. Fi'il mudhari' kalau dalam bahasa Arabnya. Nakdzibu artinya pelontaran Allah, pembinasaan Allah terhadap yang batil. Karena artinya bal nakdzibu bahkan atau sebenarnya nakdzibu kami melontarkan dengan keras bil haqqi dengan menggunakan yang benar, yang hak, alal batili melontar kepada yang batil. Artinya yang benar itu nanti akan menghancurkan dan membinasakan yang batil kapan dan dimanapun. Dan itu dilakukan oleh Allah dengan menggunakan fi'il mudhari', artinya bentuk kata sekarang dan bentuk kata lampau. Artinya secara berkesinambungan yang batil itu mesti rusak dan binasa oleh yang benar. Yang benar. Menarik juga untuk disebutkan bahwa selain kata nakdzibu itu terdiri dari fi'il mudhari', artinya bentuk sekarang dan bentuk lampau, juga menggunakan kata ganti kami. Nakdzibu bukan adzifu. Nakdzibu bukan adzifu. Kalau nakdzibu itu berarti kami, mutakallim ma'al ghair. Kalau adzifu itu artinya aku sendirian. Tapi kalau nakdzibu bersama-sama kami. Kami itu kan lebih dari satu. Kalau adzifu itu mutakallim wahdah namanya. Kalau yang ini mutakallim ma'al ghair, pembicara beserta orang lain. Kalau adzifu mutakallim wahdah, pembicara sendirian. Ketika Allah menggunakan kata inna, bagaimana? Bal nakdzibu. Nah, ketika Allah berfirman nakdzibu, kami melontar dengan keras yang batil itu dengan menggunakan kebenaran. Itu artinya bahwa membela dan menegakkan kebenaran masih dituntut keterlibatan manusia. Walaupun Allah yang berbuat, tapi dengan kata itu artinya Allah masih menuntut pihak lain manusia untuk juga berusaha menegakkan kebenaran itu. Itu artinya. Bal nakdzibu, bahkan sebenarnya nakdzibu kami melontar dengan keras dengan menggunakan al-haq kebenaran, alal batil melontar alal batil atas kebatilan. Fayadmaghuhu, maka membinasakan atau menghancurkan hak itu kepada batil. Faidza huwa zahiq, maka tiba-tiba atau serta merta huwa yang batil itu zahiq, lenyap. Jadi kebatilan kapan dan dimanapun itu akan lenyap dengan kebenaran. Kenapa? Karena kebenaran itu di dalam dirinya memiliki kekuatan. Jadi hak kebenaran memiliki kekuatan. Kekuatan apa? Kekuatan berdasarkan akal. Nah, kebenaran erat sekali kaitannya dengan akal. Selagi manusia masih berpikir dan memfungsikan akalnya dengan baik, maka kebenaran itu tidak akan hilang. Tidak akan hilang. Baru setelah manusia berpikirnya akalnya sudah tercemar, akalnya sudah tercemar, berpikir sudah tidak murni lagi, maka di situ kebenaran akan hilang. Al-Bas fayak madu fayazahi walakumul wailu mimma tasifun, walakum dan wajiblah atas kalian
atas kamu al-wailu kecelakaan. Ada yang mengartikan al-wailu itu adalah curam yang ada di dalam neraka. Jadi ada curah yang ada di neraka. Al-wail. Ada yang mengartikan al-wail itu kecelakaan. Kecelakaan. Nah, masuk neraka itu juga termasuk bagian dari kecelakaan itu. Walakum dan bagi kamu sekalian al-wailu kecelakaan mimma tasifun dari sebab tasifun apa yang kamu sifati terhadap Allah dan Rasulnya. Allah disifati punya anak, Allah disifati punya istri, Rasul disifati sebagai penyihir, sebagai penyair, sebagai orang yang sudah gila. Seperti itu, maka kemudian kamu kelak akan mendapatkan kecelakaan di neraka dengan dimasukkan ke neraka wail. Walakumul wailu mimma tasifun. Kesimpulan yang dapat dipetik dari 3 ayat ini bahwa Allah menciptakan segala sesuatu ini, mulai dari langit, bumi sampai isi-isinya adalah pasti memiliki hikmah dan kegunaan sendiri-sendiri. Nah, cuma terkadang kita tahu terhadap hikmah dan kegunaannya itu, terkadang kita tidak tahu, dan banyak yang belum kita ketahui kegunaannya. Masih banyak di antara ciptaan-ciptaan Allah itu yang belum kita ketahui, belum terungkap manfaatnya, kegunaannya belum terungkap. Walaupun dengan kemajuan teknologi, kemajuan ilmu itu semakin terungkap manfaat-manfaat, misalnya dengan tumbuh-tumbuhan. Untuk pengobatan itu sudah mulai banyak dari tumbuh-tumbuhan itu yang kemudian diketahui ada jenis-jenis obat dari ini, bahannya dari ini dan sebagainya. Walhasil dari kesimpulan ini bahwa semua yang diciptakan oleh Allah memiliki hikmah dan kegunaan. Wallahu a'lam bishawab. Kalamun qadimun lam yamullu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bi'astafi min kulli da'ir wa nuruhu dalilun li qalbi 'inda jahli wa hayrati wa ya rabbi matti'ni bi sirri hurufihi wa nawwir bihi qalbi wa sam'i wa muqlati wa salli wa sallim ya ilahi ala nabi wa ali wa ashabin bihim niltu yani wa ya rabbi zidni bi ilman wa hikmatan bijahin nabi man ja'ana bil hidayati wa ya rabbi waffiqni bitaqwaka ya Allah wa ya rabbi irhamni bihusni khatimati alaihi salatullahi summa salamuhu wa alin wa ashabin bihim niltu hajati. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli 'ala